Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib yang kita cintai, para orang tua kita, para guru-guru, para hadirin hadrat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berhadir di dalam rangkaian majelis taklim kita sekaligus memperingati daripada hari kelahiran putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatu Ahlil Jannah, pemimpin perempuan-perempuan yang kelak berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Putri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, yang tadi kita dengarkan beberapa kisah-kisah yang terkait, beberapa cerita-cerita teladan yang harus dicontoh, khususnya tadi para perempuan-perempuan daripada kalangan umat Islam yang ada yang di akhir zaman ini. Sayyidatuna Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dilahirkan pada bulan Jumadil Akhir. Ini sekarang kita ini Jumadil Akhir, tepatnya tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, 10 tahun setelah Nabi Muhammad menikah. Waktu itu usia Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Bahkan kata ulama, Sayyidatuna Fatimah itu lahir ketika suku Quraisy sedang merenovasi Ka'bah. Kita tahu dan kita sering mendengar kisah dan ceritanya. Waktu itu terjadi satu kejadian yang sehingga Ka'bah itu sudah kurang bagus dan harus direnovasi. Banjir kalau tidak salah. Singkat cerita, direnovasilah itu Ka'bah. Selesai renovasi Ka'bah, setiap orang rebutan ingin meletakkan daripada Hajar Aswad. Ya. Singkat cerita lagi, akhirnya yang meletakkan Hajar Aswad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada tahun itulah atau pada hari kejadian itulah saat direnovasi Ka'bah, lahirlah daripada Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah itu hidup dalam kesederhanaan, tidak pernah bermewah-mewahan. Maka tadi kita dengar ceritanya sampai bajunya pun 20 tambalan, bayangkan 20 tambalan daripada baju Sayyidatuna Fatimah. Selalu menerima apa adanya, tidak pernah ngeluh. Ya, apalagi soal ekonomi. Tahu ekonomi suami enggak bagus, bantu Siti Fatimah, bukan malah protes. Akhir zaman paling banyak keributan dalam rumah tangga, satu utama sebabnya itu ekonomi. Betul apa betul? Paling banyak itu sebab ekonomi. Ya. Bahkan pernah suatu hari ketika Nabi SAW datang ke rumah Siti Fatimah dengan Zainal Ali. Datang Nabi ke rumah Siti Fatimah, yang didapati di rumah cuma Siti Fatimah. Nabi pengen datang lihat cucunya Hasan Husain. Maka Nabi mengatakan, "Aina bunayya?" kata Nabi, "Mana anak-anakku?" Maksudnya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain tadi. Tidak ada di rumah, masih kecil waktu itu. Maka Siti Fatimah tadi mengatakan, Sayyidina Hasan dan Husain lagi dibawa keluar sama abahnya, sama Sayyidina Ali. Dibawa jalan lah pagi-pagi. Kata Nabi, "Kenapa kok dibawa keluar?" Siti Fatimah mengatakan, "Karena di rumah ini asbahna bihamdillah," katanya. Pagi ini alhamdulillah, kata Siti Fatimah, di rumah tidak ada makanan, tidak ada sarapan. Kita alhamdulillah bangun tidur, nasi kuning ada, ya, lontong sayur ada, tidak kurang-kurang lah kita.
Alhamdulillah. Kami di pagi ini wahai Rasulullah, wahai ayahku, tidak punya apa-apa untuk kami makan, walaupun hanya seteguk susu pun tidak ada. Sayyidina Ali, suamiku, takut nanti Hasan Hussein nangis, namanya anak kecil lapar nangis, tidak bisa minta kan, nangis. Takut nanti Hasan Hussein nangis, dibawalah jalan dihibur bahasanya, biar lupa lapar, biar tidak nangis. Bayangkan, sederhananya luar biasa. Coba kita di rumah susu anak habis, apa tidak ngamuk bini? Betul? Nah, itu salah satu kesederhanaan yang luar biasa daripada Sayyidatuna Fatimah. Dan dari pernikahan Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Sayyidina Ali ini adalah sepupu Nabi Muhammad dan dibesarkan oleh Nabi Muhammad. Dari kecil Sayyidina Ali itu sudah ikut Nabi Muhammad. Makanya ayah daripada Sayyidina Ali, ya, Abu Thalib itu banyak anak. Jadi keluarga itu satu-satu, ada yang besarkan ini, ada yang besarkan, gotong royong lah sama keluarga, meringankan daripada beban sang paman. Nabi SAW membesarkan Sayyidina Ali. Makanya kita dengar cerita Sayyidina Ali ketika Nabi SAW mau hijrah, ya, ketika Nabi SAW mau hijrah ke kota Madinah, yang menggantikan tempat tidurnya Nabi Muhammad siapa? Sayyidina Ali. Waktu itu Sayyidina Ali masih umur 20 tahun, masih muda, berani menggantikan tempat tidurnya Nabi. Kenapa saya katakan berani? Karena resikonya mati. Orang yang tidur di situ mati resikonya. Karena malam itu rumah Nabi sudah dikepung, iya, oleh orang-orang Quraisy, mau dipukulin bahasanya. Pokoknya zaman dulu belum ada lampu kan, salah-salah pukul selesai. Maka Sayyidina Ali yang hanya berani tidur menggantikan daripada posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah Sayyidina Ali yang akhirnya dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad, putri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad mengatakan, Fatimah bid'atun minni, Fatimah itu bagian daripada diriku, darah dagingku, kata Nabi. Aghdabani man aghdabaha, siapa yang buat dia marah sama buat aku marah, kata Nabi Muhammad. Siapa yang buat dia senang maka juga membuat aku senang. Maka dari pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah di malam pertama didoakan oleh Nabi Muhammad. Bayangkan, kata ulama, ini akad nikah yang paling mulia sepanjang masa. Kenapa? Karena yang nikahkan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dapat doa dari Nabi Muhammad, Nabi mendoakan, Allahumma ahrij min huma al-kathir at-tayyib. Kata Nabi, ya Allah, keluarkanlah dari pernikahan ini, iya, keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang banyak. Makanya dari pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah lah adanya daripada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi mengatakan, kullu bani ummin yantasibuna ila abih ma khala walad Fatimah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap anak daripada seorang ibu nasabnya itu ke ayahnya, bukan ke ibunya, kecuali anak-anak Fatimah. Fa ana waliyuhum wa ana abuhum, kata Nabi Muhammad. Aku yang jadi walinya, aku ayah mereka, wa ana asabatuhum, aku yang jadi asabah mereka, aku yang jadi wali mereka. Makanya khusus daripada pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah, dari situlah ya lahir daripada anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sudah didoakan oleh Nabi Muhammad, ya Allah, dari hasil pernikahan ini, ya, mudah-mudahan lahir daripada anak-anak yang baik, cucu-cucu yang banyak. Makanya tidak heran kalau tersebar daripada anak cucu Nabi Muhammad di seluruh dunia ini, setiap kota pasti ada. Betul nggak? Inti mau masuk ke pelosok kah? Ada aja di situ. Daripada dzurriyyah Nabi, daripada keluarga Nabi, baik yang laki-laki kita panggil Habib misalkan, yang perempuan kita panggil Syarifah. Ya, di mana-mana, setiap kota, setiap tempat, bahkan di tempat terpencil sekalipun ada, karena sudah doa dari Nabi Muhammad. Iya, keturunan yang baik, keturunan yang banyak.
Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Suyuti tidak ada keturunan daripada para nabi yang paling banyak seperti keturunan Nabi Muhammad. Sumbernya adalah pernikahan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Lahir dari pernikahan ini dua putra, Hasan dan Husin. Ya, nah, dari Hasan Husin inilah daripada cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di Indonesia ini kan paling banyak dari Sayyidina Husin. Sayyidina Husin punya anak namanya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin punya anak namanya Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Imam Muhammad Al-Bagir punya anak namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya anak namanya Imam Ali Uraidi. Imam Ali Uraidi punya anak namanya Imam Muhammad An-Nagib. Imam Muhammad An-Nagib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad Al-Muhajir, yang kita kenal dengan Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Nah, Ahmad Muhajir inilah yang pertama kali daripada keturunan Nabi yang akhirnya hijrah ke negeri Yaman, hijrah ke Hadramut. Ya, enggak tahu itu cucu keberapa, ke 7 kah ya. Sayyidina Muhajir yang pertama kali daripada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hijrah ke Hadramut. Dulunya tinggal di Basrah Imam Muhajir ini. Iya, hidup enak di Basrah, dekat dengan kerajaan dan yang lain sebagainya. Justru dia tinggalkan segala kemewahan untuk menyelamatkan daripada akidah anak cucu keturunan. Maka tidak heran paling banyak habaib di Hadramut. Ya, awal mulanya daripada Sayyidina Muhajir. Sayyidina Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Iya, punya 3 anak Sayyidina Muhajir. Ada namanya Ubaidillah, ada namanya Jadid, ada namanya Basri. Tapi dari 3 anak Sayyidina Muhajir itu cuman 1 yang yang sampai sekarang keturunannya masih ada. Adapun Jadid, Basri ada anak cucu cuman habis sekarang sudah. Imam Ubaidillah punya anak namanya Alwi. Nah, ini Alwi ini orang pertama yang bernama Alwi dari kalangan habaib. Sebelumnya belum pernah ada orang namanya Alwi. Alwi ini cucu Imam Muhajir. Imam Muhajir punya anak Ubaidillah, Ubaidillah punya anak Alwi. Habaib satu dunia dari keturunan Sayyidina Husin hampir itu pasti nyambungnya ke nasabnya ke Alwi. Makanya ya, Habib-habib semua disebut Alawiyin. Ya, Alawiyin maksudnya anak cucu daripada Alwi ini. Dan Alwi adalah cucu daripada Al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Ya. Nah, semua itu tadi dari pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Jadi keberkahannya itu kita rasakan sampai sekarang. Karena barokah daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, barokah sampai sekarang adanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, an-nujum aman li ahli sama wa ahlu baiti aman li ahli al-ard. Bintang itu kata Nabi keamanan untuk penduduk langit. Kalau masih ada bintang masih aman. Wa ahlu baiti aman li ahli al-ard. Dan keluargaku kata Nabi sebagai keamanan untuk penduduk bumi. Kalau di dunia ini sudah ada habib, siap-siap bala, bencana, musibah, kiamat sudah. Selagi masih ada habaibnya, alhamdulillah dijaga oleh Allah daripada bala, bencana. Iya. Kalau sudah tidak ada, selesai, habis. Bahkan ada pernah satu kota di Hadramut ini. Kalau dulu mungkin di Hadramut paling banyak habaib. Kalau sekarang tidak ada, sudah hijrah semua, ada habaibnya ya. Sekarang mungkin paling banyak di Indonesia habaib itu. Di Hadramut itu ya dulu kai-kainya mereka. Sekarang sudah anak cucunya ke Indonesia semua. Kita ngebayang Hadramut. Di Tarim itu sendiri, kota Tarim tidak banyak habaibnya. Ya, sisa beberapa keluarga saja. Selebihnya sudah hijrah ke berbagai macam negara, termasuk paling banyak di Indonesia. Dulu di Hadramut itu ada satu kota pernah terjadi banjir besar. Pernah terjadi banjir besar di kota itu. Ya, semua kota itu kena. Termasuk Tarim sendiri kena. Ada satu kota tidak jauh dari Tarim itu habis rata dengan tanah. Karena rumah orang sana itu kan dari tanah, bukan dari semen batu kayak kita di sini. Iya, dari tanah. Ditelusuri, dikatakan oleh habaib, oleh para aulia di sana, kenapa di kota itu habis kotanya sampai rumah-rumahnya rata dengan tanah, disapu bersih sama banjir. Kota-kota lain banjir juga, tapi tidak ada yang hancur rumahnya.
Tapi satu desa ini habis. Kenapa? Karena di desa itu atau di kota itu tidak ada satupun habaib yang tinggal di situ. Habis, hancur kotanya. Ya. Bahkan para ahli sejarah mengatakan kenapa di zaman dinasti Umayyah Islam hancur. Kenapa? Karena dulu kan salah satu daripada ibu kotanya itu kan di Andalusia tuh. Hancur kan? Habis. Bahkan perang salib terjadi sampai hancur itu dinasti Umayyah. Kenapa? Karena di sana tidak ada satupun daripada keluarga Nabi yang tinggal di sana waktu itu. Iya, terlebih mereka daripada dinasti Umayyah, orang-orang daripada sebagian besar mereka itu tidak senang dengan keluarga Nabi Muhammad. Hancur kerajaan mereka, habis. Iya, bahkan pengikut-pengikut mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua keberkahan itu kita rasakan dari mana? Dari pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Alhamdulillah. Itu semua keberkahan yang Allah berikan. Makanya kita wajib diperintahkan Allah untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad. Iya. Sebagai apa? Karena kita nggak bakal bisa balas daripada jasa Nabi Muhammad. Kita nggak bakal bisa balas daripada jasa Sayyidina Ali, jasa Sayyidina Fatimah. Sehingga Allah katakan, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Ini Allah yang perintahkan Nabi sampaikan kepada kita. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa Nabi tidak minta balasan apapun dari jasa besar Nabi. Jasa Nabi apa? Kita beriman jasa Nabi. Berkah iman kita bisa masuk surga. Jasa terbesar dalam hidup kita itu Nabi Muhammad. Nabi tidak minta balasan atas jasa-jasa itu kecuali kata Allah suruh umat itu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka alhamdulillah kita setiap majelis ketemu habaib, ketemu guru-guru kita, ya, ketemu orang tua kita daripada para habaib yang di belakang mungkin banyak syarifah. Alhamdulillah itu berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkah dari pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Tinggal bagaimana kita menjaga adab dengan mereka. Tinggal bagaimana kita menjaga sopan santun kepada mereka, ihtiram kita, ta'zim kita. Iya. Sebab bukan mereka yang minta tetapi diminta langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Contoh misalkan, kenapa kalau Habib kok duduknya di depan? Contoh, ini contoh saja. Kenapa kalau Habib kok duduknya di depan harus tidak boleh duduk belakang misalkan? Atau di belakang syarifah di sop pertama syarifah semua? Kok seakan diistimewakan? Bukan. Kita itu mengamalkan daripada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Gaddimu Quraisyan fala tatagaddamu alaihi wa illa fatahlaku. Kata Nabi segala hal apapun itu gaddimu Quraisyan. Dahulukan, utamakan orang Quraisy. Kita kalau cari orang Quraisy zaman sekarang siapa? Ya para habaib. Dulukan mereka, utamakan mereka dalam segala hal baik yang laki atau perempuan. Kalau tidak kata Nabi, kalau kalian mau mendahului mereka, mau melebihi mereka, mengungguli mereka, fatahlaku, kalian akan binasa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah itu ya, biar kita tahu bagaimana cara menjaga adab, kenapa mereka lebih diutamakan, lebih dihormati, lebih dimuliakan. Semua kita lakukan bukan dari Habibnya pengen dihormati, bukan, tapi memang itu adalah perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sering kita sampaikan, kita cinta sama habaib, cintai semua habaib, jangan kita pilih-pilih. Kita ini kadang-kadang pilih-pilih, oh saya mau sama Habib ini aja lah, kalau Habib itu saya nggak suka. Iya, saya mau senang sama Habib ini aja lah, kalau Habib itu saya nggak mau misalkan. Oh saya mau ikut sama Syarifah ini aja lah, kalau Syarifah itu saya nggak mau. Apalagi ikut satu Habib, Habib yang lain dibenci, nggak ada guna. Percuma. Iya, kita cinta semua kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita pilih-pilih satu dengan yang lain. Karena akhir zaman begitu kadang. Akhir zaman itu begitu. Orang pilih-pilih sudah, yang dia senang, yang dia cocok dia senangi, kalau enggak dia benci. Iya. Tidak boleh.
Karena kita wajib mencintai mereka bukan karena kelakuan mereka, bukan karena ilmunya, tapi karena dalam diri mereka itu ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang yang jadi masalah akhir zaman sekarang ini, yang buat mereka menjauh tuh Habibnya sendiri. Kadang minta maaf, Habibnya punya murid, jangan deketin Habib itu ya. Ada nggak zaman sekarang? Banyak yang begitu. Itu yang jadi masalah. Iya. Kadang-kadang dari kalangan habaibnya pun ada yang begitu. Nah, kecuali memang mereka melarang karena beda akidah. Contoh minta maaf, oh itu Habibnya Syiah, jangan dideketin. Bagus. Tapi kadang-kadang itu malah didoktrin mulai. Ya, suruh pilih-pilih, senengin yang ini, benci yang itu, diajarin tidak benar malah. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, jadi jangan sampai kita nanti kena yang seperti itu. Atau kadang-kadang ada orang nih dekat sama Habib, kadang-kadang minta maaf, ngerasa dirinya pun kayak Habib sudah. Kalau orang Jawa bilangnya ngoye namanya. Ye itu kan orang Jawa, Habib itu dipanggil ye. Ngoye itu sudah kayak Habib. Bukan Habib ngerasa kayak Habib karena dekat sama Habib. Iya. Apa-apa harus sama Habib. Habib di depan, dia harus depan juga. Makanannya Habib dia harus makan seperti makannya Habib juga. Di mana Habib di situ. Ada orang seperti itu kadang. Akhir zaman sekarang. Iya. Ngerasa sudah dekat. Akhirnya hilang adab. Bukan adab sama habaibnya, adab sama yang lain terutama. Iya, dirinya disetarakan kadang. Nah, itu jangan sampai. Baik yang laki ataupun perempuan. Iya. Jangan sampai, ini penyakit sebetulnya. Penyakit ngerasa dekat sudah kayak Habib. Segala-galanya ngerasa dirinya hebat dan yang lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai kita nanti kena penyakit-penyakit yang seperti ini. Iya, barokah daripada Sayyidatuna Fatimah, barokah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.